Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidna Delia Maulida dengan NIM akhir 93 dari kelas pendidikan biologi 6C. Nah, di sini kita akan membahas terkait materi dampak positif dan dampak negatif dari mutasi. Seperti yang sebelumnya, mungkin kita sudah mengenali atau mengetahui serta mempelajari terkait materi mutasi. Nah, di samping itu ada juga dampaknya, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada dampak positif dari mutasi, yakni sebagai terapi pengobatan kanker, di mana itu memanfaatkan mutagen berupa sinar radioaktif untuk merusak DNA sel kanker. Ini bermutasi kembali dan menghentikan pertumbuhannya dari sel kanker tersebut. Yang kedua yaitu produksi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini berasal dari mana? Nah, berasal dari sel hibridoma atau hasil fusi atau penyatuan sel kanker dengan sel limfosit. Maksudnya itu bagaimana? Nah, sel hibridoma itu merupakan hasil fusi atau penyatuan dari sel kanker dengan sel limfosit. Digunakan sel kanker itu untuk apa? Untuk pembuatan sel hibridoma itu tadi. Karena sifatnya yang cepat membelah, sedangkan sel limfosit digunakan untuk menghasilkan antibodi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keanekaragaman. Di sini menghasilkan bibit unggul yang diciptakan atau dibentuk dengan memanfaatkan mutasi. Bahkan dapat menjadi spesies baru yang memiliki sifat yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian di samping adanya dampak-dampak positif yang ditimbulkan, ternyata mutasi banyak juga menghasilkan dampak negatif. Yang pertama ada sindrom Turner. Dapat kita lihat pada gambar, di mana sindrom Turner itu merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan kromosom X. Nah, biasanya perempuan itu memiliki kromosom seks XX yang berjumlah 46 buah. Tetapi pada penderita sindrom Turner ini, kromosomnya menjadi XO yang hanya berjumlah 45 buah. Dan biasanya penderita sindrom Turner ini mengalami infertil. Selanjutnya ada sindrom Jacob. Nah, ini diderita oleh pria. Terjadi karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria sehingga kromosomnya menjadi XY. Seperti itu. Akan tetapi, sindrom ini itu bukan berasal dari kelainan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi diwariskan hanya dari ayahnya yang mengalami kelainan spontan saat pembentukan spermanya. Kemudian yang ketiga ada sindrom Klinefelter. Sindrom ini adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Jadi kromosomnya menjadi XXY. Seperti itu. Dapat kita lihat dari gambar. Jika penderita sindrom Klinefelter ini fisiknya kita lihat seperti payudara pada laki-laki itu membesar karena disebabkan itu tadi kelebihan kromosom X pada laki-laki. Kemudian yang keempat ada sindrom Patau. Nama lain dari sindrom Patau ini yaitu trisomi 13, di mana gejala dari sindrom Patau ini ada 3 macam. Nah, pada gambar ini termasuk jari tangan ataupun jari kaki memiliki jumlah yang lebih atau lebih dari normalnya, biasanya kan 5. Nah, ini kayak ada yang
ketambahan 1 gitu. Nah, seperti yang saya lingkari itu pada jempolnya itu ketambahan 1. Kemudian pada jari manisnya bertambah 1, seperti itu. Selain pada jari tangan atau jari kaki memiliki jumlah yang berlebih, ukuran satu atau kedua mata menjadi lebih kecil atau mikroptalmia dan juga bibir sumbing. Selanjutnya, ada sindrom Edward. Biasanya ini bayi yang mengalami sindrom Edward, di mana jarinya yang tumpang tindih dengan kondisi telapak tangan yang menggenggam. Bisa kita lihat pada gambar untuk lebih kita mengetahui secara spesifik. Nah, yang terakhir ada sindrom meta-female atau sindrom wanita super. Bisa dilihat gambarnya. Nah, dari gambar tersebut, kelebihan kromosom X pada penderitanya, khususnya pada wanita, sehingga penderita memiliki kromosom XXX. Sindrom ini biasanya pada wanita memang, dan penderitanya itu menjadi berperawakan lebih besar pada wanita pada umumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.